Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran pagi ini yaitu pelajaran agama Islam untuk kelas 1. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di pembahasan kemarin bahwasanya kita telah membahas surah Al-Ikhlas, yaitu Bapak akan mengulang sedikit ya. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dari Al-Quran. Surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Dari 4 ayat. Ingat-ingat ya. Allah menurunkan surat Al-Ikhlas pada Nabi Muhammad. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Makanya surat Al-Ikhlas disebut juga surah Makkiyah, seperti itu ya. Dan surat Al-Ikhlas itu artinya apa? Al-Ikhlas artinya adalah tulus atau murni. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang apa? Tentang keesaan Allah. Esa itu apa Bapak artinya? Esa itu adalah tunggal atau satu ya. Tidak beranak dan tidak diberanakkan, seperti itu ya. Sudah paham? Kita lanjut ke materi menghafal surah Al-Ikhlas. Dibuka halaman 16 ya. Dibuka halaman 16. Di situ diterangkan bagaimana cara menghafal surah Al-Ikhlas. Setelah kita membaca surah Al-Ikhlas, kita akan menghafal surah Al-Ikhlas. Supaya mudah menghafal, hafalkan ayat demi ayat dengan cara satu ayat dibaca secara berulang-ulang. Misalnya satu ayat dibaca 10 kali. Ayat yang panjang bisa dibagi dua bagian. Pertama dibaca berulang-ulang. Jika sudah hafal, dilanjutkan bagian kedua. Seperti ini, Bapak kasih contoh ya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu adalah satu bagian karena pendek. Bagian yang selanjutnya Allahus Samad, Allahus Samad. Satu bagian juga karena pendek dia. Lam yalid, bisa dibagi juga dia. Lam yalid atau langsung digabung juga. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Bisa dibagi dua, bisa dijadikan satu. Kalau ingin mudah bisa dibagi dua. Lam yalid, terus habis itu yang kedua walam yulad, walam yulad. Itu dibaca berulang kali sampai 10 kali ya, supaya hafal. Terus yang keempat, ayat yang keempat apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu bisa dibagi juga, bisa. Walam yakullahu, walam yakullahu, walam yakullahu. Itu dibaca 10 kali. Terus yang terakhir kufuwan ahad, kufuwan ahad itu dibaca juga 10 kali. Jadi setelah hafal, setelah lancar semuanya diulang-ulang 10 kali minimal, kita gabungkan menjadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak ulangi lagi ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah bisa? Setelah itu, setelah kita menghafal surah Al-Ikhlas, kita lanjut lagi ke materi halaman 17, yaitu adalah isi kandungan surah Al-Ikhlas. Setelah kita menghafal, kita harus mengerti isi kandungan ayatnya itu seperti apa ya. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah.
Didengarkan baik-baik. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah Maha Esa, berarti tiada Tuhan selain Allah. Allah tempat kita berdoa, memohon segala sesuatu, ya. Jadi kalau kalian mempunyai permasalahan atau sebuah masalah, jadi mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah tempat berdoa, meminta sesuatu, ya. Bila manusia membutuhkan pertolongan, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, termasuk kita, ya. Allah melakukan semuanya dengan sendiri. Makanya Allah disebut Allah itu Maha Esa. Satu. Esa itu apa? Esa itu satu atau tunggal. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Allah juga tidak memiliki anak. Jadi Allah itu tidak dilahirkan atau melahirkan, seperti itu. Karena Allah yang Maha menciptakan. Yang menciptakan kita adalah Allah. Kita lanjut halaman 18 yang di atas. Beribadah harus diikuti rasa ikhlas, ya. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat, kita mengaji, kita harus ikhlas. Supaya apa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Jika mengharap pujian saat beribadah, itu termasuk perbuatan dari apa? Dari ria. Ria itu apa, Bapak? Ria itu adalah pamer, dan ria itu termasuk perbuatan yang tercela, seperti itu, ya. Tercela itu apa? Tidak baik atau buruk, perbuatan yang buruk. Orang yang beriman harus menyembah siapa? Menyembah Allah, dan jangan menyembah selain Allah. Karena orang yang menyembah selain Allah disebut apa? Disebut syirik, ya. Karena sebenarnya yang menciptakan segalanya itu adalah Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan ibu kita siapa? Allah. Siapa yang menciptakan bapak kita? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Semuanya yang menciptakan itu adalah Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik, seperti itu, ya. Maksudnya apa menyekutukan Allah itu, Bapak? Menyembah selain Allah. Contohnya menyembah apa? Menyembah batu, menyembah pohon, itu adalah termasuk musyrik, ya. Menyembah selain Allah. Padahal yang menciptakan semuanya itu adalah Allah, ya. Dan orang yang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka apa itu, Bapak? Neraka adalah di sana ditempatkan orang yang jelek, orang yang banyak dosanya, itu adalah neraka, dan apinya yang dimasukkan ke dalam api yang panas, seperti itu, ya. Terima kasih. Jadi tugas pada pagi hari ini adalah menghafalkan surah Al-Ikhlas. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.